Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-21. Selamat mendengarkan. Theo dan Rio saling memukul satu sama lain saat pertandingan dimulai. Tidak ada aturan dalam pertandingan ini. Jika lawan mulai mengeluarkan darah karena pukulan, dia dinyatakan kalah. Rio memberikan pukulan yang lebih strategis daripada Theo. Rio mencoba mempermainkan emosi Theo, sehingga membuat pukulannya menjadi kasar tak terkendali. Theo, apakah Diana pintar di tempat ranjang? Tanya Rio yang mulai mempermainkan emosi Theo. Kak, kau telah melewati batasanmu, teriak Theo. Aku belum memulainya, kata Rio, dan dia mengenai sendi kiri Theo yang sebelumnya retak. Dia terus-menerus memukul di sana. Theo tersentak kesakitan dan dia terjatuh. Sepertinya akulah pemenangnya, kata Rio. Theo, tolong bangun. Aku mendengarkanmu setiap saat. Sekarang kau harus mendengarkanku, kata Diana dan memohon di depan Theo. Theo memegang sendi kirinya untuk meredakan nyerinya. Aku tidak tahu kalau aku selemah ini, tapi aku tidak ingin kehilanganmu, kata Theo. Tidak, Theo, bangunlah, aku menyukaimu, kata Diana, dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Theo untuk memberi motivasi pada dirinya. Theo bangkit dan memukul paling keras di wajah Rio dan menjatuhkannya. Darah keluar dari hidungnya dan penglihatan Rio menjadi kabur. Mereka berdua sama-sama jatuh pingsan. Dokter, cepat panggil dokter, teriak Diana. Theo dan Rio berada di bawah pengawasan dokter. Dokter menempelkan alat medis di tangan Theo untuk keamanan. Diana tinggal bersama Theo sepanjang waktu selama dia pingsan. Theo bangun dan memegang tangan Diana. Aku memenangkan taruhannya, Diana, kata Theo. Diam, taruhannya seharusnya tidak ada, kata Diana. Kau telah mengungkapkan perasaanmu padaku, kata Theo, dan Diana menjadi ragu-ragu. Itu hanya sorakanku, jangan terlalu kau anggap serius, kata Diana, dan Theo mencoba untuk duduk, bahkan dengan tangannya yang sakit. Diana mencoba menghentikannya. Tidak, jangan lakukan itu, berbaringlah, kata Diana. Hei, sekarang kau sangat peduli padaku, kata Theo. Tentu saja, aku telah menghabiskan banyak waktu denganmu, kata Diana. Aku ingin memelukmu, kata Theo. Jangan, tanganmu sedang terluka, kata Diana. Kalau begitu, duduk saja di sisi kananku, pinta Theo. Diana duduk dan menyandarkan kepalanya di bahu kanan Theo. Mereka berdua lelah. Theo, kata Diana. Apa? Kata Theo. Setelah kakakmu pergi, apakah kau akan meninggalkanku? Tanya Diana. Kau dan pertanyaanmu itu sama bodohnya, jawab Theo. Itu karena kau tidak pernah menjawabku, kata Diana. Bagaimana kabar kakakku? Tanya Theo. Dokter itu bersamanya. Dia menginginkan privasi, jawab Diana. Maukah
kau melihatnya?" pinta Theo. "Baiklah, sekarang istirahatlah," kata Diana. "Beri aku ciuman selamat malam," pinta Theo. "Kau bukan anak kecil lagi," kata Diana. "Ayolah, dikening saja," kata Theo. Diana mencium kening Theo. Diana akan pergi, lalu Theo menariknya ke arahnya dan mencium bibirnya. "Sekarang aku bisa tidur nyenyak," kata Theo, dan Diana pergi untuk melihat keadaan Rio. Dia pergi untuk mengetuk pintu, tetapi dia bisa mendengar dokter dan Rio berbicara. "Rio, bagaimana kau bisa begitu tidak bertanggung jawab dalam kondisi ini?" tanya dokter. "Dokter, aku baik-baik saja. Pastikan saja Theo tidak tahu keadaanku," kata Rio. "Sebagai dokter keluarga Anda, saya meminta Anda menjalani kemoterapi untuk kanker darah," kata dokter, dan Diana langsung terkejut setelah mendengar penyakit yang diderita oleh Rio. Kak Rio mengidap kanker darah dan Theo tidak mengetahuinya, gumam Diana. Rio memperhatikan ada seseorang di luar pintu. "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu," teriak Rio. Rio memperhatikan bahwa Diana sedang berdiri di luar melalui celah pintu. "Diana, jangan mencoba bersembunyi," kata Rio. Diana datang dengan perasaan gugup. "Maaf, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian," kata Diana gugup. "Tapi memang begitu faktanya. Ngomong-ngomong, apa saja yang telah kau dengar?" tanya Rio. "Tidak banyak. Aku hanya mendengar kalau Anda mengidap kanker darah. Apa Anda tidak ingin menjalani pengobatan dan memberitahu Theo tentang kondisi Anda?" kata Diana. Rio menghela nafas. "Apa yang kau rencanakan dengan informasi ini?" tanya Rio. Diana mengerutkan kening. "Aku tidak merencanakan apapun. Memang apa yang akan aku rencanakan?" tanya Diana bingung. Rio tertawa seperti iblis. "Kau memiliki informasi yang sangat berharga. Dan apa kau tidak akan memanfaatkan keadaan ini? Aku tidak tahu. Apakah kau memang wanita bodoh atau kau punya rencana yang lebih kuat?" kata Theo yang tidak mempercayai Diana. "Aku kira aku memang tidak mengerti maksud Anda," kata Diana. "Setauku, wanita normal tidak akan mau terlibat dengan orang-orang seperti kami," jelas Rio. "Seandainya aku punya pilihan, aku tidak akan memilih hidup seperti ini," jawab Diana. Diana menarik kursi di depan tempat tidur Rio dan duduk di sana. "Aku tahu ini hidupmu, tapi setidaknya beritahu Theo tentang kondisi kesehatanmu. Dia berhak untuk mengetahuinya," kata Diana memberi saran. "Apakah ini salah satu dari rencanamu?" tanya Rio. "Ya, terserah Anda mau menyimpulkan seperti apa. Tapi ini sudah waktunya makan malam. Apakah Anda ingin makan di ruang makan atau di kamar ini?" tanya Diana. "Theo ingin makan bersamamu. Lalu aku akan makan di sini saja," kata Rio. Diana tersenyum. "Orang yang paling penting bagi Theo adalah Anda," kata Diana. "Dia telah meninju wajahku," kata Rio. "Lengannya juga hampir patah," balas Diana. "Baiklah, aku akan turun untuk makan malam," kata Rio, dan dia masih tidak mempercayai Diana. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi masa lalunya. Theo memasang wajah kesal karena Theo ingin makan berdua saja bersama Diana. Diana yang melihat ekspresi wajah Theo. "Theo, berhentilah bertingkah seperti anak kecil," kata Diana. "Seluruh tubuhku terasa sakit, dan semua ini karena dirimu," kata Theo dan memberi isyarat pada Diana agar Diana mau menyuapinya makan. "Kau masih bisa makan dengan tangan kananmu," kata Diana. Theo duduk seperti raja dan Diana tidak punya pilihan selain memberi makan anak laki-lakinya. "Bagaimana kau bertemu dengan Theo?"
Tanya Rio pada Diana. Secara tidak sengaja, ketika itu mobilnya menabrak sepedaku, jawab Diana. Lebih tepatnya, sepedamu yang menabrak mobilku, kata Theo, dan Rio terkejut. Apa? Hanya karena itu, dan membuatmu menyukai Diana? Kata Rio. Kak, dia satu-satunya wanita yang berani menentangku. Aku tertarik padanya, dan akhirnya aku suka bersamanya. Jelas Theo. Diana tidak tahu apakah Theo benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan atau dia hanya ingin meyakinkan kakaknya. Rio melihat liontin Diana dengan inisial DE. Diana, siapa nama lengkapmu? Tanya Rio. Diana Effendi, jawab Diana. Siapa nama orang tuamu? Tanya Rio lagi. Ricky Effendi dan Maria Effendi, jawab Diana. Apa pekerjaan mereka? Tanya Rio lagi. Theo yang melihat kakaknya melontarkan banyak pertanyaan pada Diana menjadi emosional sesaat. Karena mendengarkan Diana membicarakan almarhum kedua orang tuanya, Theo khawatir itu akan membuat Diana sedih. Orang tuaku telah meninggal dalam kecelakaan pesawat bertahun-tahun yang lalu, kata Diana, dan dia merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Rio tidak berhenti mewawancarainya. Apa rencanamu di masa depan? Dan apa karirmu itu bijaksana? Tanya Rio. Aku ingin menjadi lebih dari seorang pengacara seperti jaksa, kata Diana. Mendengar jawaban Diana membuat Rio tertawa. Apa? Kau ingin menjadi pengacara? Dan sekarang kau menjalin hubungan dengan seorang pemimpin geng yang paling kuat di negeri ini? Kata Rio terkejut. Diana tersenyum pada Theo. Kami tidak tahu hubungan kami di masa depan nanti, kata Diana. Diana berbicara tentang hubungannya yang tidak pasti dengan Theo. Tetapi Rio mengira Diana sedang berbicara tentang Theo yang bukan pemimpin geng di masa depan. Pikiran Rio masih terganggu oleh liontin Diana. Rio ingin menemukan lebih banyak informasi tentangnya. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.